wa kullu man tasharrafa bi ni'matihi tawajjaha alaihi tawajjuhan zatiyan syukrul mun'im azza sya'nuh. Dan tiap-tiap orang yang orang itu menjadi mulia dengan nikmat Allah, manusia yang menjadi mulia dengan nikmat Allah. Orang yang kaya mulia dengan kekayaannya, orang yang berilmu mulia dengan ilmunya, orang yang berkedudukan mulia dengan kedudukannya, yang mana semuaan itu adalah nikmat Allah. Tiap-tiap orang yang menjadi mulia dengan nikmat Allah, asalnya manusia ini hina, kalau dihargai biasa. Lalu begitu dia dapat harta yang banyak, akhirnya dia jadi mulia. Nah, ini orang ada tasyarrafa bi ni'matihi. Orang ini jadi mulia dengan sebab nikmat Allah padanya. Orang biasanya hina, menuntut ilmu, akhirnya punya ilmu yang banyak, jadilah dia mulia. Nah, ini orang tasyarrafa bi ni'matillah. Dia menjadi mulia dengan nikmat Allah. Orang kampung biasa, jadi pembakal, jadi camat, jadi bupati, dimuliakan orang. Ini orang mulia dengan nikmat Allah. Nah, orang yang menjadi mulia dengan nikmat Allah, berhadaplah atasnya. Berhadap yang sebenarnya, syukur kepada yang memberi nikmat itu. Wa syukru yatadammanul i'tirafa lil mun'im bil kamal wal in'am wal minnah. Syukur itu mencakup, pertama, mengakui dengan Allah yang memberi nikmat. Mengakui bagi mun'im yang memberikan nikmat dengan kesempurnaan, dan yang memberikan dan yang berjasa. Jadi itu merupakan hakikat syukur. Syukur termasuk fi'lul qalbi. Syukur ini perbuatan hati. Syukur itu kadang-kadang diucapkan syukur, alhamdulillah, itu ucapan mana aja. Nang syukur sebenarnya itu di dalam hati. Nang apa dalam hati? Supaya bangaran syukur itu mengakui bahwa nikmat yang datang ini adalah dari Allah. Allah yang memberi aku, Allah yang berjasa kepadaku. Nah, itu syukur tuh ngarannya. Dapat nikmat nang apakah? Dalam hati kita ingat nangka itu syukur ngarannya. Nah, wadzalik yaqtadi isti'mala ni'amihi fi maradihi, yang demikian itu menuntut menggunakan nikmatnya pada yang diridainya. Kalau kita mengakui bahwa ini pemberian Allah, ini merupakan jasanya Allah, kita mengakui itu, otomatis itu menuntut menggunakan nikmat ini di jalan yang disenangi pemberi tadi. Fa inna isti'malahu fi masakhitihi kufranun bihaqqil mun'im wan ni'mah, maka bahwa menggunakan nikmat pada jalan yang dimurkainya itu merupakan kufur dengan hak Allah mun'im dan kufur dengan hak nikmat. Wa yatadammanu syukru at-ta'zima wal mahabbata, dan mengandung pula, mencakup juga syukur tadi akan takzim dan mahabbah.
wa yatadammanu syukru at-ta'zima wal mahabbata. Taknya tinggal titiknya, ta'zima wal mahabbah. Nah, jadi syukur itu terdiri dari beberapa ramuan-ramuan jadi satu. Pertama, dengarane syukur itu adalah kita mengakui, i'tiraf, mengakui bahwa ini pemberian Allah dan Allah yang berjasa memberi ini. Nah, di samping itu ada pula perasaan. Di waktu kita mengakui itu ada perasaan takzim dan mahabbah, mengagungkan dan cinta. Wa yatadammanu syukru at-ta'zim wal mahabbah. Jadi kalau kita mengakui aja bahwa dapat rezeki, kita mengakui aja ini dari Allah. Allah yang memberi aku nih. Tapi kada ada ta'zimnya dalam hati kepada Allah, kada ada rasa membesarkan, mengagungkan Allah, kada ada rasa mahabbah, cinta kepada Allah, itu belum bisa dikatakan syukur. Jadi syukur ini pengakuan diiringi dengan ta'zim dan mahabbah. Membedakan antara yang kada diiringi ta'zim lawan yang diiringi, kita membaca Quran. Kita membaca Quran itu pasti dalam hati kita tuh ada ta'zim dengan Al-Quran itu. Pasti ada ta'zim, rasa mengagungkan tuh ada campuran dalam hati kita. Kalau kita membaca surat kabar, ta'zim tuh kada ada. Ta'zimnya kada ada. Walaupun kita mengerti, namanya kita baca surah kabar itu mengerti, paham, jelas. Tapi dalam hati kita kalau ada ta'zimnya. Kenapa? Karena ini dari manusia, kalam manusia. Nah, kalau kita baca Al-Quran, kita tahu ini adalah kalamnya Allah. Dalam hati kita sambil baca Quran itu ada ta'zim, ada rasa mengagungkan dengan Al-Quran itu. Nah, sama syukur tadi. Kita mengakui bahwa ini adalah pemberian dari Allah dan ada ta'zimnya. Ada ta'zimnya. Wa huma maratibu, ta'zim dan mahabbah itu beberapa martabat. A'lahal ibadatu, paling tinggi martabatnya adalah ibadah. Jadi puncaknya syukur ini adalah ya ibadah juga ujung-ujungnya. Karena ta'zim lawan mahabbah itu puncaknya penghambaan diri kepada orang yang diagungkan dan yang dicintai.